Halo, selamat datang di channel Tren Politik. Di sini saya akan membahas tren politik yang trending saat ini. Khususnya hari ini yang lagi trending adalah breaking news Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK. Oke, kita langsung saja ke beritanya. Di sini saya ambil dari tirto.id ya. Stopres, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020 dini hari. Penyidik KPK menangkap Edi atas dugaan korupsi ekspor benih lobster. Oke, ini hari ini tadi kita semua dibuat kaget ya, karena apa yang sebelumnya Menteri Susi khawatirkan akhirnya hari ini terjawab juga, termasuk juga kita semua mungkin sudah menduga bahwa memang di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memang ladang basah ya. Nah, hari ini terbukti dengan ditangkapnya Menteri Edi Prabowo oleh KPK saat beliau pulang dari Amerika ya. Oke, ini beritanya saya nggak baca ya. Kita langsung baca aja komentar-komentar warga Twitter di kanalnya tirto.id ini. Oke, kita lanjut. Oh, ini informasi juga bahwa yang menangkap Menteri Edi Prabowo ini adalah penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan ya. Oke, nah ini tanggapan dari Presiden Jokowi. Tadi tanggapannya saya sudah nonton sebentar juga. Beliau menanggapi bahwa tentunya kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kami menghormati dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka dan profesional. Itu kata Presiden Jokowi. Oke, ini ada juga berita dari istri Menteri Edi, yaitu Iis Edi Prabowo adalah anggota komisi adalah anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Kekayaannya mencapai 7,1 miliar, terbagi ke dalam 10 sertifikat tanah dan bangunan serta 6 kendaraan. Oke, wah ini ada yang promosi nggak bagus nih. Oke, kita lihat komentar-komentar warga Twitter ya. Ini ada dari @bimo_sasongko. Bu Susi saat ini katanya. Ini posisi Bu Susi. Bu Susi lagi nyantai di kano, terus minum kopi plus rokok. Terus kita lihat komentar berikutnya dari @faizul munir. Anjir, kerjaan gue nambah lagi. Wah, ini hebat ini si @faizul munir ini, dia udah bisa prediksi kalau Presiden Jokowi bakalan menunjuk Lord Luhut untuk jadi menteri apa namanya itu? Interim ya, nggak salah ya. Aduh, ini Menteri Luhut ini adalah menteri serba bisa ya. Kementerian manapun yang misalnya bermasalah, pasti beliau yang jadi menteri pengganti sementaranya. Oke, kita lanjut. Berikutnya komentar dari siapa ini? Nah, ini dari @nandanur. Kita baca komentarnya. Lagian udah bagus-bagus Bu Susi malah gak dijadiin menteri lagi. Yang dijadiin menteri malah yang bobrok banget. Aduh, makin gak jelas aja ini. Ya, saya juga setuju ya dengan pendapatnya Nandanur ini, karena memang kita termasuk Bu Susi adalah kinerja menteri yang terbaik menurut saya, selain Bu Sri Mulyani pada saat kabinet Jokowi yang pertama ya.
Kemudian kita cek ini dari Vicky Pradila. Ini ada meme dari Bu Susi. Tenggelamkan katanya. Oh, mantap. Terus kita ke komentar Arnett Tableng. Kita baca komentarnya, mungkin ini yang dikhawatirkan Bu Susi Pujiastuti saat menteri yang sekarang dengan mudahnya nabrak peraturan yang beliau buat sebelumnya. Nelayan kecil diperas hartanya demi kemakmuran pejabat dan perompak dari negeri sendiri. Ya memang ya kita saksikan ya, memang waktu itu Menteri Susi memang sangat protes dengan kebijakan menteri yang sekarang karena beliau membuka keran ekspor benih lobster ya. Terus kita kemudian cek mana nih, dari Julai apa nih, kayak Basri, penasaran kasusnya bakal diusut lanjut atau berhenti di tengah jalan ya. Mudah-mudahan, kita berharap mudah-mudahan ya KPK bekerja profesional, dan aparat hukum juga bekerja profesional biar siapapun yang terlibat dalam skandal ekspor benih lobster ini bisa semuanya terungkap ya. Kemudian ada dari siapa nih? Dari Rian Ramirez. Sekalian KPK panggil dong para pengusaha, saya ulangi ya. Sekalian KPK panggil dong para perusahaan yang menang tender dari ekspor benih lobster ini. Dengar-dengar sih banyak anggota dewan juga pemiliknya ya. Memang tadi kita udah lihat dari berita di Tempo ya. Itu memang hampir sebagian besar tuh memang rata-rata kader Gerindra ya yang terlibat, atau mungkin belum bisa kita katakan terlibat ya. Mungkin sebagian besar kader Gerindra perusahaannya yang ikut atau yang menang tender di ekspor benih lobster ini. Lanjut kita ke mana ini? Nah nih, wow, Westo aku istirahat dulu kata Bu Susi. Ini dari Hey Agung. Kemudian kita baca dari mana lagi nih komentarnya. My morning vibes this day, wah Bu Susi. Kita baca ini dari Alfat dari komentarnya, saat saya mewawancara nelayan dan pengepul di suatu daerah, mereka bilang malam-malam itu lampu menyinari lautan, ada kapal yang berlayar, nangkepin baby lobster, mau dijual tuh ekspor ke Singapura. Very interesting, but let's be positive for our beloved Mr. Minister. Waduh, ini kita agak sedih juga ya baca ini ya. Malam-malam itu lampu menyinari lautan, ada kapal yang berlayar nangkepin baby lobster, mau dijual ekspor ke Singapura. Ini sedih sekali kita karena negara luar sangat butuh lobster dari Indonesia, tetapi kita malahan tidak memanfaatkan peluang SDA yang kita punya. Oke, berikutnya, wah ini ada apa dengan anak buah saya? Kan gitu kalilah, wah ini meme-nya mirip ini nih, Pak Prabowo ini. Oke, ke next. Apa ini? Meme dari Cailir. Menteri KKP ditangkap. Sudah kuduga. Wah, meme-nya. Ini meme-nya Bu Susi ketawa ya. Ini apa ya? Kayak Bu Susi udah tahu bakalan rasain lu nanti. Terus berikutnya, wah, mikir kata Bu Susi. Wah, lagi nyantai. Oke, berikutnya kita cek. Ada komentar dari siapa lagi nih? Hasil mancing belakang rumah lumayan, beratnya 2
sampai 2,5 kilo. Apa ini? Wah, ternyata ini apa nih? Udang biasa atau lobster? Udang biasa nih ya. Ini 2,5 kilo ditambah ini sama ulekan, ya wajar. Terus mana lagi nih? Wah, ekspresi Bu Susi. Oke, berikutnya mana nih komentar lagi nih? Waduh. Lah, ini dia. Oke, dari @aryanis. Baru aja baca berita korup di Twitter. Muncul berita begini di Facebook, sedih banget. Asli. Kalian para koruptor tenang aja. Allah gak tidur, kalian akan bayar atas perbuatan kalian. Kalau jujur gak korup, insya Allah sejahtera rakyat. Apa ini? Coba kita baca ya. Setiap hari ia berangkat dini hari dan kembali ke rumah tengah malam. Rasa sakit dan pegal luar biasa tak menurunkan semangatnya untuk mengais rezeki. Tak jarang modal 20 keset per hari yang ia bawa tersisa banyak. Namun ia tak mengeluh dan selalu bersyukur. #sahabat amal. Mari bantu modal usaha Pak Uus. Oh, ini rakyat kecil ya yang berjuang mencari nafkah, tetapi pejabat-pejabat kita yang sudah kaya raya masih ingin lebih lagi, menjadi orang kaya raya, ingin menjadi konglomerat. Oke, kita lanjut ke komentarnya @linsrr. Nih ya, komentarnya, dari awal gue udah nggak srek sama nih orang. Bisa-bisanya ekspor benih lobster. Dari awal emang nih orang kayak ngeyel banget biar tetap diekspor. Zaman Bu Susi, benih lobster sangat disayang oleh Bu Susi karena bisa diolah dalam negeri. Semoga kebenaran terkuak ya, betul ya. Jadi Bu Susi dulu memang sangat ngotot sekali bahwa Indonesia tidak boleh ekspor benih lobster karena memang ya lebih bagus dibesarkan dulu di Indonesia baru dijual ke luar negeri, harganya lebih tinggi. Wah, oke, kita lanjut. Wah, ada Donald Trump ini. Lanjut, mana lagi nih? Ada lagi berita. Kerja pakai otak, ini meme nih. Meme Bu Susi kerja pakai otak katanya. Oke, kita lanjut. Mana lagi? Ini ada dari @larva kuning. Kaget saya beli aku tangkep. Kaget kenapa baru sekarang katanya. Kenapa nggak dari dulu katanya, buset. Oke, berikutnya mana nih? Wah, ini ada meme dari Anggun, tenggelamkan katanya. Oke, kita lanjut. Komentar dari @ifahmat. Komentarnya, pantas dia ngebet banget buat ekspor benih lobster yang pas zaman Bu Susi dilarang. Iya, betul tuh. Oke, dari @teonov kita baca komentarnya. Udah ditarget kebijakan ekspor benih lobster emang sangat mencurigakan. Dari sisi manapun yang merugi besar adalah ya negara. Menteri kok. Menteri malah ngizinin, heran yang ngangkat doi sampai gantiin Bu Susi ya. Memang mungkin kita semua memang agak kaget ya, karena tapi saya rasa Presiden Jokowi juga waktu itu agak serba salah ya, karena memang pasca Pilpres itu kan kondisi politik masih tidak stabil, antar kubu Prabowo dan Jokowi masih bersitegang di akar rumput. Nah, jadi mungkin Presiden Jokowi juga mengambil yang terbaik lah mungkin waktu itu ya, menerima Prabowo dan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi, meskipun mungkin partai-partai pendukung Presiden Jokowi waktu Pilpres periode kedua itu banyak yang kecewa juga karena Gerindra tidak berjuang tapi akhirnya masuk dalam pemerintahan dan dapat dua posisi menteri yang sangat strategis ya.
Nah, memang saya rasa memang itu deal-deal politik yang kita masyarakat biasa tidak tahu ya. Nah, memang posisi yang paling besar anggaran itu ya memang Menteri Pertahanan dan Kelautan dan Perikanan ini. Oke, kita lanjut. Komentar mana lagi nih? Oke, mana lagi nih? Oh, Bu Susi lagi nih. Mana nih komentar-komentar yang bagus-bagus nih? Nah, ini kita baca dari Bakso Intel 69. Kita baca komentarnya. Nah loh, kena beneran kan? Saya ingat dulu Bu Susi Pujiastuti sudah kritik habis-habisan soal program ekspor benih lobster ini, dan endingnya malah jadi ladang korupsi. Wah, betul sekali nih. Coba kita buka Twitternya Bu Susi dulu nih. Oke, kita buka. Ini apa nih komentar Bu Susi? Wah, ini kenapa Bu Susi ini pasang ini nih? Pasang gambar ini nih, apa maksudnya ini? Terus kita cek lagi. Nah, ini. Saksikan sebentar lagi ya. Kawan Susi, saksikan sebentar lagi ya. Ini Bu Susi mau acara Susi cek ombak ini di Metro TV. Oke, berikutnya mana lagi ini? Nah, ini Bu Susi ada nge-tweet si Fahri Hamzah ini ya. Punya bisnis lobster, Fadlizon sebut Fahri Hamzah calon konglomerat. Wah, gila ini. Saya baca dulu ya kali ya beritanya. Oke, saya baca dulu beritanya ini. Dari kanal Berita 24 dengan judul punya bisnis lobster, Fadlizon sebut Fahri Hamzah calon konglomerat. Nih, waduh mukanya. Sensor ya mukanya. Oke, beritanya ini ambil dari bisnis.com ya. Oh, dari bisnis.com. Wakil Ketua Partai Gerindra Fadlizon turut mengomentari soal bisnis yang tengah dijalankan oleh kawan sesama politikus yaitu Fahri Hamzah ya. Melalui akun Twitter miliknya, Fadlizon mengomentari unggahan Fahri Hamzah berupa video yang memamerkan bisnis budidaya udang yang tengah dijalankannya setelah tak lagi memiliki jabatan di pemerintah. Setelah pensiun, saya kelola budidaya udang Faname. Kalau halal dan legal, maju saja. Ini usaha keluarga. Pejabat sebaiknya tidak bisnis. Rakyat boleh dong bisnis, tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya @fahrihamzah. Oke. Kita coba cek nih komentar-komentar netizen ya. Apa nih komentar netizen? Nah, ini kita coba baca dari @samuelwidia23. Sudah saya pantau dari pagi. Kok tidak ada komentar Om Fadli mengenai temennya yang ditangkap KPK ya? Apa gerangan ini? Oh ya, ini. Si Fadlizon ini kan memang orangnya kalau kira-kira yang beritanya atau situasi politik yang menguntungkan kubu Gerindra atau kubu yang frekuensi dengan Fadlizon, itu dia paling cepat sekali sharing berita, sharing komentar-komentar dia di Twitternya ya. Ya, tapi begitu rekan satu partainya Edi Prabowo ini ketangkap KPK nih, sampai sekarang nih belum ada nih komentar dari Bung Fadlizon ini. Oke, ini kita cek meme dari @anjuk77. Apa nih? Waduh. Waktu nyinyirin TNI soal baliho nih, yang sebelah kiri ini dia masih Fadlizon yang asli ya. Ini yang sebelah kanan waktu Menteri KKP ditangkap langsung berubah jadi Daus Mini, mirip sekali ya. Ada tai lalatnya, kacamatanya mirip sekali. Langsung ciut. Oke, kita lanjut. Berikutnya apa nih? Dari siapa nih? Ini nge-retweet Arif. Cuma mengingatkan katanya ya. Cuma mengingatkan. Kita cek fotonya apa nih? Dia nge-retweet
dari postingan @nota slimboy, sekedar mengingatkan. Ini berita tanggal tanggal berapa ini? Baru juga ya, tanggal 25 bulan 11 2020. Kemarin berarti. Dikritik Susi, Jokowi bela kebijakan ekspor benih lobster. Nah, memang ini kita nggak tahu ya pemikiran Pak Jokowi gimana ya, kenapa dia mendukung kebijakan ekspor benih lobster ini ya, karena itu memang sangat merugikan Indonesia. Oke, ini kita cek lagi dari @Yusuf Pali Muhammad. Kita cek komentarnya. Mending menteri lulusan SMA namun jujur tegas menjalankan amanat negara ketimbang mengangkat menteri S2 master dokter namun masih uloni yaitu korupsi. Wah, ini bahasa Jawa nih. Jane iso profesional memilih anak buah boten pak. Ini saya nggak ngerti ya bahasa ini, bahasa Jawa. Oke, ini dari @wibisonho. Kita cek komentarnya apa ini. Tersibaklah tali temalinya dan kadrun pun akan dapat dukungan penuh untuk semakin membuat gaduh NKRI dari 2F nih. Saya nggak ngerti nih komentarnya apa nih hubungannya ya. Oke, kita lanjut dari @ahoy. Komentarnya, perokok bertato tamatan SMP, yaitu saya. Tapi mohon jangan lihat saya dari sebelah mata. Ini komentar dari Bu Susi waktu pertama dilantik dulu ya. Banyak yang berpenampilan rapi, tapi dia tikus berdasi yang selalu saja sok suci. Wah, mantap. Kita cek dari komentarnya @mymarmas. Wah, postingan Bu Susi mancing. Para pendeki 2F ngumpul di mari pada mengumbar benci apa. Oh, ini mungkin ini ya 2F ini Fadly John dengan Fahri Hamzah ya. Nah, kan memang dua sejoli itu memang kadang-kadang komentarnya memang enggak beda alam komentarnya dengan kita yang sebagai rakyat biasa ini. Oke, apa urusan terutama dengan Bang Fadly? Buat gue sih Bang Fadly di antara sedikit wakil rakyat yang berintegritas. Fadly, masa sih ia memahami aspirasi rakyat yang diwakilinya? Bisnis Bang Fahri, gak tahu gue ya gimana sih nih, masa sih Bang Fadly John berintegritas? Wah, saya rasa mungkin beda pandangan gitu ya tentang Bang Fadly John ini ya. Ayo, mana lagi nih komentar? Wah, ini Bu Susi ketawa. Wah, the best smile this week katanya. Ini Pak Anies Baswedan dan Bu Susi. Mana lagi nih komentar? Ini meme waktu Menteri Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ya. Ini nih, wah, legend ini foto ini. Oke, itu aja dulu ya. Mungkin wah, pesta bener Menteri Edi ini dari majalah Tempo ini. Tempo ini emang hebat ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Tempo ini emang luar biasa dalam hal investigasinya ya. Tempo udah dari mungkin 6 bulan yang lalu udah investigasi masalah ini ya. Oke, saya rasa ini dulu ya yang bisa saya sharingkan untuk tren politik hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di share ya. Oke. Terima kasih.